Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Keluarga besar PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga harapan bangsa dan harapan negara dan kebanggaan kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ingin menyampaikan selamat melaksanakan ibadah bulan Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang selayaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan bangsa kita, kebaikan negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Target bulan Ramadan adalah agar kita semuanya menjadi manusia-manusia bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan dengan demikian kita juga akan meningkat, berpengaruh pada keluarga kita, menjadi keluarga yang bertakwa, dan juga akan berpengaruh pada menjadi masyarakat bertakwa, dan semoga menjadi negara Indonesia yang bertakwa. Sehingga dengan kita menjadi pribadi yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, dan negara yang bertakwa, maka Allah akan memberikan makhrajan, jalan keluar dari berbagai himpitan kesulitan kehidupan yang sekarang ini dan mungkin masa datang yang akan menghimpit negara kita, pribadi kita, masyarakat kita. Dan kita membutuhkan takwa, negara kita membutuhkan takwa, bangsa kita membutuhkan takwa, dan masyarakat kita membutuhkan takwa, agar Allah mencabut berbagai kesulitan yang menghimpit kehidupan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaku penikmat orang-orang yang melaksanakan berpuasa. Dalam kesempatan kali ini, bahwa saya akan menyampaikan apa manfaat daripada puasa. Ibadah Ramadan, ibadah puasa adalah dalam rangka kita memperbaiki nilai-nilai kehidupan kita, nilai-nilai kemanusiaan kita, agar kita menjadi orang-orang pertengahan, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Kader PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan bangsa dan negara. Dengan puasa ini diharapkan kita menjadi ummatan wasatan, umat pertengahan. Kalau saya artikan bebas, umat Islam atau kader-kader PKS khususnya akan dimunculkan oleh Allah sebagai wasit. Wasit yang akan menengahi berbagai perselisihan. Wasit yang akan memunculkan semangat. Wasit yang akan memperbaiki kehidupan dan menegakkan aturan. Kalau wasitnya tidak adil, negara ini, masyarakat ini kehidupannya akan centang perenang. Oleh karena itu, ibadah puasa dari tilawahnya, dari qiyamul lailnya, dari tarawihnya, dari sedekahnya akan memunculkan satu manusia baru, bagian lahir dari kepompong, yang akan memunculkan manusia-manusia yang mampu menerapkan aturan dengan sebaik-baiknya. Sebab manakala aturan tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya,
yang terjadi adalah kesembronoan, kesendawan-wendanan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar PKS, kebanggaan bangsa dan negara. Nah, umatan wasaton atau sebagai wasit ini diharapkan keberadaannya karena wasit yang akan mengurai persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kita semuanya menjadi saksi dan orang lain juga akan menyaksikan tentang keadilan kita. Dan perintah kepada kita semua adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa, adillah kalian karena keadilan ini mendekatkan kita kepada takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat kemarin kader-kader PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ditinggalkan dan Allah telah mengambil saudara kita, guru kita, Ustadz Mutammimul Ula. Saya sedikit ingin memberikan beberapa pengalaman pribadi kehidupan saya dengan beliau. Tokoh ini tokoh fenomenal yang tidak ingin tampil ke permukaan, tapi ternyata Allah tampilkan beliau dengan segenap prestasinya. Prestasi yang layak kita tiru, yang layak untuk kita jadikan sebagai pedoman. Keberadaan saya bergaul dengan beliau dan dia dikenal salah satu tokoh yang dikenal sebagai keluarga Al-Quran. Nah, di tahun awal-awal berkenal dengan beliau, saya kenal dengan beliau sejak tahun 87, ya, tokoh besar yang tidak ingin dikenal besar. Ya, saya ingat beliau yang mula-mulanya punya tradisi menitipkan anak-anaknya ke lembaga tahfiz Quran yang waktu itu hanya ada di Jawa Timur waktu itu. Nah, kemudian ini menjadi inspirasi. Apa patokan beliau? Kenapa menyekolahkan anaknya ke lembaga tahfiz Quran? Beliau nyatakan, sebelum anak saya menjadi pintar, anak saya harus hormat dan mengimani Al-Quran. Dan ini diterapkan pada 10 anaknya. Dan dia ingin anaknya menjadi ahlul Quran. Dan ini menginspirasi kader-kader yang lain. Dan luar biasa bisa dikatakan kader-kader PKS dan tokoh-tokohnya, misalnya seperti Ustaz Ahmad Heriawan, Dr. Irwan Prayetno, Mang Odet, Wali Kota Bandung, dan banyak tokoh-tokohnya. Rata-rata keluarganya adalah keluarga yang menghafal Quran. Dan saya yakin pemirsa keluarga PKS yang sedang menyaksikan ini adalah keluarga-keluarga Al-Quran dan sedang berproses untuk menjalankan Al-Quran sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi catatan untuk saya pribadi dan tertanam kuat. Saya bertemu beliau di 5 rumah. Bukan berarti rumahnya ada 5, tapi karena beliau kontraktor, kerjanya tinggalnya pindah ke berbagai tempat karena mengontrak. Saya pernah menemui beliau di wilayah Tanjung Priuk, rumah kontrakan kecil. Kemudian yang kedua, saya main di kontrakan beliau di wilayah Jatiwaringin sebagai dosen di Universitas Asy-Syafi'iyah. Kemudian saya juga menemui beliau di wilayah Pulau Gadung. Kemudian yang terakhir di Pulau Gebang. Justru kalau rumah yang terakhir sekarang di Depok belum pernah berkunjung ke rumah beliau. Nah, saya saksikan kalau masuk ke rumah beliau, rata-rata memang rumah ikhwah waktu itu tidak ada bangku, tidak ada kursi, lesehan. Saya perhatikan di rumah beliau itu banyak tempelan-tempelan Al-Quran. Nah, tempelan-tempelan catatan Al-Quran yang ditulis sendiri pakai tangan, ya, yang tidak dilengkapi satu ayat full. Misalnya innal ladzina kafaru, selebihnya kosong. Ini apa maksudnya? Rupanya kesibukan beliau untuk menghafal demikian semangatnya, dan ini bertempelan di buku di mana-mana. Ya. Dan saya perhatikan gaya beliau, ya,
kalau kita lihat lahjah beliau, pengucapan beliau kepada makhraj Quran mungkin termasuk kurang bagus karena nuansa logat Jawanya kan kuat. Ya, tapi kesungguhan beliau untuk menerapkan Al-Quran juga diterapkan kepada anak-anak luar biasa. Termasuk beliau berpesan kepada bapak-bapak, diharapkan kata beliau sebaiknya maghrib di rumah. Kenapa? Setelah sholat maghrib biasanya katanya beliau duduk, kemudian dipanggil antri satu persatu anaknya berjajaran untuk setoran kepada beliau. Kata dia, bukan berarti saya lebih hafal, bukan, tapi disitulah saya memanfaatkan hafalan anak saya untuk saya duplikasi, untuk saya tiru, dan akhirnya alhamdulillah kata beliau saya pun hafal Al-Quran. Nah, ini hal-hal yang sederhana menurut saya yang bisa diterapkan oleh saya pribadi dan kita semua keluarga besar PKS agar kita semua menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadi keluarga yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjaga rumah tangga kita. Demikianlah inspirasi saya di momentum Nuzulul Quran agar menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Dan saya ingat ketika berbicara dengan Ustaz Ahmad Heriawan, beliau waktu itu punya keinginan agar menerapkan setiap sekolah harus ada satu kelas yang kegiatan utamanya, ekstrakurikulernya adalah menghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini diterapkan oleh gubernur-gubernur selanjutnya dan juga bisa ditiru oleh bupati-bupati lain, terutama bupati PKS. Kenapa? Dengan Al-Quran insya Allah negara kita akan bangkit, karena semangat Al-Quran pula lah yang menyebabkan penjajahan pergi dari negeri kita. Demikian semangat Al-Quran semoga menginspirasi Ramadan kita kini dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.